Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Abillah. Saya dari TI 19D4 Universitas Pelita Bangsa. Akan menjelaskan mengenai OSI layer untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Pada presentasi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu pengertian OSI layer, yang kedua 7 model dari OSI layer, yang ketiga cara kerja OSI layer, dan yang empat adalah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu OSI layer. OSI atau Open System Interconnection adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual yang saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Lalu ada 7 model OSI layer. Yang pertama itu adalah application, lalu presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan yang terakhir itu physical layer. Yang pertama adalah application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Fungsi application layer pertama sebagai interface user ke lingkungan OSI, lalu user biasa berinteraksi melalui program aplikasi. Contoh dari pelayanan atau protokolnya adalah yang pertama email, POP3 dan SMTP, lalu file transfer atau FTP, dan yang terakhir browsing atau HTTP. Selanjutnya yang kedua adalah presentation layer. Lapisan presentasi adalah lapisan ke-6 dari bawah dalam model referensi jaringan terbuka OSI. Pada lapisan ini terjadi pembuatan struktur data yang didapatnya dari lapisan aplikasi ke sebuah format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk melakukan enkripsi data, kompresi data, dan konversi set karakter atau set karakter lainnya. Fungsi dari presentation layer yang pertama untuk mengemas data dari sisi aplikasi sehingga mudah untuk lapisan sesi mengirimkannya atau sebaliknya. Yang kedua berfungsi untuk mengatasi perbedaan format data, kompresi, dan enkripsi data. Contoh pelayanan atau protokolnya adalah ASCII, JPEG, MPEG, QuickTime, dan selanjutnya, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu session layer. Untuk session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol name recognition, NVS, dan SMB. Fungsi session layer adalah untuk mengontrol komunikasi antar aplikasi, membangun, memelihara, dan mengakhiri sesi antar aplikasi. Contoh pelayanan atau protokolnya adalah X-Windows, SQL, RPC, NetBUI, AppleTalk Session Protocol atau ASP, dan Digital Network Architecture Session Control Program. Transportasi layer untuk yang selanjutnya. Layer ini melakukan pemecahan data ke dalam paket data serta memberikan nomor urut paket pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Misalkan protokol TCP. Protokol ini akan mengirimkan pada data, sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Fungsinya untuk transportation layer yaitu untuk mentransfer data yang handal, bertanggung jawab atas keutuhan data dalam transmisi data, dalam melakukan hubungan pertukaran data antara kedua belah pihak. Paketisasinya yaitu panjang paket, banyaknya paket, penyusunannya, dan kapan paket-paket tersebut dikirimkan. Lalu selanjutnya network layer. Untuk network layer
bertugas untuk membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau internal protokol, baik IP pengiriman atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Lalu network layer berfungsi untuk meneruskan paket-paket dari suatu node ke node yang lain dalam jaringan komputer. Dan fungsi utamanya adalah pengalamatan, lalu kedua memilih jalan atau routing. Contoh dari protokolnya yaitu IP dan ICMP. Selanjutnya ada data link layer. Untuk data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan flow control, pengamatan hardware, atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IAAA 802 dapat membagikan tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan media access control atau MIC dan lapisan logical link control atau LLC. Fungsi dari data link layer yaitu menyajikan format data untuk lapisan fisik atau membentuk frame. Yang kedua adalah mengendalikan kesalahan atau error control, dan yang terakhir adalah pengendalian arus data atau flow control. Lalu ada physical layer yang terakhir, mode OSI layer terakhir yang paling utama adalah physical layer. Jadi fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Lalu sifat dari physical layer yang pertama adalah pertukaran data secara fisik terjadi pada lapisan fisik. Lalu yang kedua, deretan bit membentuk data diubah menjadi sinyal-sinyal listrik yang akan melewati media transmisi. Dan yang terakhir adalah diperlukan sinyal yang cocok untuk lewat ke media transmisi tertentu. Dikenal ada 3 macam media transmisi, yaitu kabel logam, kabel optik, dan gelombang radio. Lalu di sini ada cara kerja dari OSI layer itu sendiri, yaitu untuk memahami cara kerja dari OSI layer sendiri, Anda dapat membayangkan dengan tahap dalam mengirim surat. Agar surat sampai kepada penerima dengan baik dan tepat, maka harus melewati berbagai tahapan pengiriman sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut merupakan beberapa penjelasan mengenai cara kerja OSI layer. Yang pertama, application layer akan mengirim data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Lalu yang kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data sehingga seluruh pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer pengiriman melakukan pemecahan data. Kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Lalu yang kelima adalah network layer membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Dan pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir, alur jaringan proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer. Nantinya akan mengarahkan pada jaringan komputer. Segitu saja penjelasan mengenai OSI layer dari saya. Kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.